Polri akan selidiki dugaan pembocoran rahasia negara terkait sistem pemilu 2024. Hari ini Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya sejak Februari lalu diancam akan ditembak. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotin Sulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Selasa 30 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Polri akan menyelidiki dugaan kebocoran rahasia negara lewat informasi yang diunggah ke media sosial Twitter oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Pemilu 2024. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Pemilu 2024 bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Usai Rakornas, Menko Polhukam memberikan pernyataan menanggapi tweet mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang mengatakan ia menerima informasi bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Mahfud MD mengatakan jika ada pihak yang menyebarkan putusan sebelum adanya sidang pembacaan vonis dari MK, maka patut diduga ada rahasia negara yang dibocorkan. Mantan Wamenkumham ya. Iya saya katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkannya di dalam, saya tadi sudah ke MK supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor itu kan bisa saja tidak bocor. Juga Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu siapa yang benar siapa yang salah, tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok, sebelum putusan belum diketok itu tidak boleh bocor ke orang. Kalau sudah ketok itu harus disebarkan agar tidak ada yang mengubah, kan itu kalau di MK itu. Kepolisian Republik Indonesia akan menyelidiki kasus ini. Polri akan mengkaji informasi yang disebarkan Denny Indrayana di media sosial. Kita mendengarkan terkait dengan situasi yang beredar di pemberitaan dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam supaya tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini kemudian memungkinkan sesuai dengan arahan beliau untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi. Tentunya kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas. Dan tentunya kalau kemudian ada peristiwa pidana dalamnya, tentunya kita akan mengambil langkah lebih lanjut. Tim Liputan, Polri TV. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa menjalani sidang kode etik profesi pada hari ini Selasa 30 Mei 2023 yang sudah berlangsung sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang Komisi Kode Etik dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Komjen Pol Wahyu Widada.
Selasa 30 Mei 2023, Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap terduga pelanggar Irjen Pol Teddy Minahasa yang terjerat kasus pengedaran narkoba. Terdapat 5 anggota yang bertindak sebagai Komisi Kode Etik Sidang Komisi KKEP dipimpin oleh Ketua Komisi Komjen Pol Wahyu Widada, Kaba Intelkam Polri. Sidang akan menghadirkan 1 orang ahli serta 13 saksi untuk dimintai keterangan. Adapun agenda sidang kode etik terhadap Irjen Pol Teddy Minahasa meliputi pembacaan persangkaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, pembacaan tuntutan, pembacaan nota pembelaan, dan pembacaan putusan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
informasi terhangat dari tanah air. Beredar sebuah video yang memperlihatkan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens yang mengaku diancam akan ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kapten Philip Mark Martens disandra KKB sejak Februari 2023 setelah pesawat Susi Air yang dikemudikannya dibakar di lapangan terbang distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Inilah video rekaman yang memperlihatkan kondisi pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens, yang dikelilingi oleh sejumlah pria diduga anggota KKB. Dalam video ini, KKB menyatakan memberikan tenggat waktu 2 bulan bagi negara untuk berdialog dengan kelompok mereka. Kabid Humas Polisian Daerah Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, Polda Papua bersama Satgas Operasi Damai Kartens tengah menyelidiki video yang beredar tersebut. Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo menambahkan sejumlah pihak masih berupaya melakukan negosiasi demi membebaskan Kapten Philips. Negosiasi dibantu oleh tokoh agama, pemerintah daerah, dan Komnas HAM. Aparat gabungan juga masih melakukan operasi penegakan hukum di wilayah pegunungan Papua. Penyandaran terhadap pilot Susi Air ini, Kapten Philip Mark Martens, berawal dari pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan pada tanggal 7 Februari 2023. Kelompok kriminal bersenjata KKB Egyanus Kogoya kemudian menyandera pilot pesawat tersebut, yaitu Kapten Philip Mark Martens yang berkewarganegaraan Selandia Baru. Ya, dan seperti apa perkembangan dari proses pembebasan pilot Susi Air ini dan juga apa tanggapan dari Polda Papua terkait video yang baru-baru ini beredar tentang pengancaman terhadap pilot Susi Air ini? Selengkapnya saya akan berdialog dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo. Ya, selamat siang Pak Beni. Ya, selamat siang Mbak Lydia dan pemirsa Polri TV. Ya, terkait video yang beredar, video ancaman terhadap pilot Susi Air, apa tanggapan Polda Papua? Ya, terkait dengan viralnya video yang beredar di masyarakat, bahwa di dalam video yang berdurasi kurang lebih 22 menit tersebut, ada disebutkan, artinya kelompok KKB, di situ juga ada pimpinan kelompok KKB Egyanus Kogoya bersama-sama dengan Kapten Philip Mark Martens yang dalam keadaan sehat, walaupun saya lihat secara 3 bulan yang lalu agak menurun kondisi fisiknya, artinya sedikit agak kurus ya. Iya, secara fisik ya. Iya, saat ini untuk video tersebut sudah berada di tangan Operasi Damai Karten di Satgas Gakum ya, Damai Karten, dan sedang diselidiki terkait dengan motif dari video tersebut. Ya. Untuk disebarkan. Ya, kemudian Pak Beni. Ini juga kami dari Polda Papua saat ini sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna melakukan upaya lebih lanjut terkait beredarnya video tersebut. Kita antisipasi gejolak di masyarakat, demikian juga tentunya akan berimbas pada situasi kamtipmas yang ada demikian. Baik.
Nah, hingga saat ini negosiasi kan melibatkan juga tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga pihak Komnas HAM. Hingga saat ini negosiasi sudah berjalan hingga di tahap apa, Pak Beni? Ya, upaya negosiasi itu merupakan kebijakan dari pimpinan di sini, termasuk Bapak Kapolda Papua Irjen Pol Matius Dipakiri, yang mendapatkan direktif dari Bapak Kapolri terkait dengan upaya pembebasan ini. Memang diutamakan adalah upaya soft approach atau upaya negosiasi dengan membuka ruang komunikasi dengan kelompok tersebut yang menyandra pilot. Nah, upaya ini kita lakukan dengan kerjasama dengan kelompok-kelompok tokoh-tokoh masyarakat ya, kemudian tokoh agama, tokoh adat, juga pemerintah daerah. Dan juga kami membuka kesempatan kepada organisasi pemerintahan seperti Komnas HAM dan lain sebagainya untuk apabila bisa berkomunikasi dengan mereka. Memang kendalanya di sini adalah mereka kelompok ya. Silakan dilanjutkan Pak Beni. Ya, Pak Beni, silakan dilanjutkan. Ya, maaf terputus. Jadi kendala negosiasi di sini bahwa komunikasi Egyanus Kogoya ini sangat alot, artinya mereka itu tidak mau membuka ya, Pak Beni. Pak Beni masih bisa mendengar suara saya? ya. Ya, jadi Mohon maaf, mungkin jaringan di Papua Iya, agak dapat bermasalah. kami mengerti. Ya, berarti dari kelompok KKB ini sepertinya menemukan alot seperti itu ya Pak ya, alot dalam arti negosiasi yang tidak begitu lancar karena mereka sepertinya menutup ruang komunikasi seperti itu dengan pihak. Benar sekali Mbak. Jadi mereka yang menghambat upaya negosiasi, baik itu melalui pemerintah daerah dan juga tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama sendiri mereka menolak gitu untuk berkomunikasi. Nah, apakah dan memang di awal iya, kecuali yaitu tuntutan untuk merdeka dan permintaan senjata api ya, itu yang tentunya kita tidak bisa menganulir atau memperbolehkan seperti itu. Ya, apakah ada batas waktu yang diberikan kepada KKB untuk melepaskan Sandra? Tidak ada batas waktu karena kita masih upayakan negosiasi sampai benar-benar dapat tercapai untuk upaya pembebasan pilot Kapten Philip Max Martin ini. Iya, karena memang di sini kami mengharapkan kesabaran dari seluruh masyarakat bahwa rekan-rekan di lapangan saat ini tengah bekerja keras untuk menyelamatkan pilot Susi Air yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Ya, tentunya kita juga berharap pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua dan juga berbagai pihak yang sedang melakukan negosiasi agar segera dapat waktu yang baik dan juga negosiasinya berjalan lancar agar pembebasan terhadap pilot Susi Air ini segera terwujud. Baik, terima kasih Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, Kabid Humas Polda Papua yang sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Siang. Salam presisi. Baik, terima kasih. Selamat siang. Salam presisi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Siang segera kembali.
tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin.
Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit.
Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Ya, pemirsa, seperti apa situasi arus lalu lintas di sejumlah lokasi di siang ini? Kita segera bergabung dengan Brigadir Treslinda, anggota NTMC Korlantas Polri. Brigadir Treslinda, silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Lydia Rotin Sulu dan selamat siang Sobat Polri dimanapun berada. Kembali kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV di sejumlah wilayah yang ada di ibu kota DKI Jakarta, dan kali ini kita mulai dari kawasan yang pertama yaitu Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas pada siang hari ini di jalur flyover Tendian yang akan mengarah ke Pancoran saat ini terlihat cukup lancar, di mana kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal yaitu berkisar 40 sampai dengan 60 km per jam. Begitupun di jalur arteri Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk jalur tol Pancoran Kuningan pada siang hari ini juga kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami mengimbau bagi pengguna jalan tentunya untuk selalu jaga jarak aman kendaraan Anda serta patuhilah batas kecepatan maksimum di jalan tol 100 km per jam. Dan selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami pada siang hari ini arus lalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai lancar dari berbagai arahnya, yaitu dari Jalan Bar yang akan mengarah ke Semanggi maupun dari arah sebaliknya yaitu Semanggi yang akan mengarah ke Jalan Bar terpantau dalam keadaan kondusif lancar. Kami himbau bagi para pengendara agar selalu berhati-hati, utamakan keselamatan Anda dalam berkendara, dan untuk pengendara roda 4 pastinya Anda tidak menggunakan ponsel saat berkendara karena hal ini dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Kalibata yang akan mengarah ke Semanggi terlihat cukup lancar, begitupun dari arah sebaliknya yaitu maksud kami dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi ataupun Tebet, di mana arus lalu lintas pada siang hari ini kecepatannya dapat dipacu dengan 40 sampai dengan 60 km per jam, dan arus lalu lintas pada umumnya ramai lancar di kawasan ini. Kami himbau bagi para pengguna jalan tentunya untuk selalu berhati-hati, dan untuk kendaraan di dalam tol dalam kota pada siang hari ini nampak dalam keadaan ramai lancar. Untuk itu kami himbau untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan yang terakhir kita pantau dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan.
Arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Kalibata yang akan mengarah ke Semanggi mengalami antrean kendaraan di belakang traffic light sepanjang 100 meter, di mana dominasi kendaraan pada siang hari ini didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami harapkan untuk selalu parkir di belakang garis stop mengingat ada pejalan kaki di zebra cross. Sementara arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi saat ini dalam keadaan ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan sampai saat ini. Untuk itu, kami harapkan bagi para pengguna jalan untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan aktivitas. Pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Dan tentunya kami harapkan untuk selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15169 atau melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Lydia Rotin Sulu, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa menjalani sidang kode etik profesi pada hari ini, Selasa 30 Mei 2023, yang sudah berlangsung sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang komisi kode etik dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Hari ini Polri menggelar sidang komisi kode etik profesi terhadap terduga pelanggar Irjen Pol Teddy Minahasa yang terjerat kasus pengedaran narkoba. Terdapat 5 anggota yang bertindak sebagai komisi kode etik sidang komisi KKEP yang dipimpin oleh Ketua Komisi Ketua Komisi Komjen Pol Wahyu Widada, Kabaintelkam Polri. Sidang akan menghadirkan 1 orang ahli serta 13 orang saksi untuk dimintai keterangan. Adapun agenda sidang kode etik terhadap Irjen Pol Teddy Minahasa meliputi pembacaan persangkaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, pembacaan tuntutan, pembacaan nota pembelaan, dan pembacaan putusan. Ya, dan seperti apa perkembangan sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Irjen Pol Teddy Minahasa? Kita akan segera bergabung dengan reporter Polri TV, Leili Yunianti. Ya, Leili. Ya, pemirsa, kita akan mendengarkan laporan dari Leili Yunianti terkait perkembangan sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat yang terkait kasus pengedaran narkotika, yaitu Irjen Pol Teddy Minahasa. Ya, Leili. Ya, dapat kami informasikan juga sidang Komisi Kode Etik Profesi ini sudah dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat di gedung TNCC Mabes Polri dan masih akan berlangsung hingga diperkirakan masih akan berlangsung pada sepanjang hari ini, dan kami masih akan menghubungi reporter Polri TV Leili Yunianti. Baik, kami akan menghubungi kembali reporter Polri TV Leili Yunianti untuk mengetahui perkembangan terkini dari sidang
kode etik profesi terhadap Irjen Pol Teddy Minahasa. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status.
Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol Print Laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung melakukan inspeksi mendadak ke ruang tahanan Polres Simalungun. Giat ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tahanan dan kesiapsiagaan personel dalam melakukan penjagaan di masing-masing ruang tahanan. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung melakukan inspeksi mendadak ke ruang tahanan Polres Simalungun, sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap tahanan. Kapolres Simalungun juga melihat kesiapsiagaan personil dengan perlengkapan di Mako Polres Simalungun. Pengecekan secara mendadak oleh orang nomor 1 di jajaran Polres Simalungun ini bertujuan untuk memantau kesiapsiagaan petugas jaga tahanan dalam mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tahanan kabur dan tindakan para narapidana yang melanggar aturan dalam tahanan. Saya bersama beberapa perwira melakukan pengecekan dan pemeriksaan mendadak di ruang sel, ruang tahanan Polres Simalungun. Tentu kegiatan pemeriksaan dan pengecekan ini kita lakukan untuk memastikan dan melihat bahwa pertama, seluruh tahanan yang ada di dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kita juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan dan kondisi kamar-kamar blok yang ada di dalam. Secara umum tadi kita sudah melihat mulai dari dinding, mulai dari tralis besi, semuanya masih berfungsi dengan baik dan tidak ada upaya-upaya untuk mengganggu atau merusak tralis besi dan dinding-dinding yang menutup atau membatas ruang sel tahanan ini. Yang ketiga, kita juga tadi melakukan pemeriksaan kepada barang-barang bawaan, barang-barang yang dimiliki oleh para tahanan yang disimpan. Tadi kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap semua barang. Ada beberapa barang-barang yang memang kita larang. Tadi kita lakukan penyitaan seperti korek api, seperti rokok, itu kita lakukan pemusnahan dan penyitaan. Dan secara umum tidak ada ditemukan barang-barang yang berbahaya dan barang-barang yang mencurigakan dan bisa berpotensi untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Kegiatan pengecekan ruang sel tahanan Polres Simalungun juga bertujuan untuk melihat dan memastikan bahwa seluruh tahanan dalam keadaan sehat. Kapolres Simalungun juga melakukan evaluasi penambahan beberapa kamera CCTV di dalam ruang sel tahanan Polres Simalungun. Kelengkapan penambahan CCTV berfungsi untuk membantu dalam melakukan pengawasan dan kendali di dalam ruang tahanan dan aktivitas yang akan dilakukan oleh para narapidana.
Tim Humas Polres Simalungun Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Bertempat di salah satu pusat perbelanjaan ramai pengunjung di Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Barat membuka gerai Halo Polisi. Program yang diinisiasi oleh Kapolda Metro Jaya ini bertujuan untuk mendengarkan keluhan dan melayani masyarakat lebih dekat lagi. Program Halo Polisi Polres Metro Jakarta Barat hadir di tengah masyarakat. Kali ini, Polres Metro Jakarta Barat membuka gerai Halo Polisi di pusat keramaian Lobi Laguna Mall Central Park. Program Halo Polisi yang dicetus oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto bertujuan untuk mendengar keluh kesah masyarakat. Di sini, masyarakat juga diberi kemudahan untuk membuat surat laporan kehilangan, perpanjangan SKCK, maupun penyelesaian masalah lainnya. Gerai program Halo Polisi sengaja dibuat di tempat ramai agar bisa menjangkau lebih banyak warga Jakarta dan juga sebagai upaya kehadiran polisi di tengah masyarakat. Yang paling penting di sini adalah di mana kita memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya yang pada hari ini dilaksanakan di Mall Central Park, di mana Mall Central Park ini merupakan pusat keramaian warga baik itu dari Jakarta Barat dan sekitarnya karena ini merupakan mall yang kepadatannya cukup tinggi. Yang dimana kita dapat memberikan pelayanan, salah satunya adalah rekomendasi SKCK. Yang kedua juga pelayanan terkait pembuatan surat kehilangan. Apabila ada para pengunjung mal yang mungkin kehilangan SIM atau identitas dan hal-hal lain, bisa langsung mengunjungi stand yang saya lihat di belakang ini, yang berdiri di Mall CP ini, di Lobi Laguna, yang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang juga yang terpenting adalah juga ada anggota yang melaksanakan patroli, patroli memberikan himbauan dan juga tentunya untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan yang bisa terjadi di tengah keramaian masyarakat di Mall Central Park ini. Kegiatan ini mendapat apresiasi pengunjung mal yang terbantu dengan adanya gerai Halo Polisi. Warga berharap program Halo Polisi bisa berkelanjutan dan terus hadir setiap hari. Tim Humas Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, melaporkan untuk Polri TV. Pemerintah Kabupaten Mapi, Papua Selatan mengadakan kegiatan Festival Budaya Sejuta Rawa. Kegiatan ini sebagai ajang promosi keindahan alam dan ragam budaya serta adat istiadat di Kabupaten Mapi. Pemerintah Kabupaten Mapi, Papua Selatan mengadakan kegiatan Festival Budaya Sejuta Rawa sebagai ajang promosi keindahan alam dan ragam budaya adat istiadat di Kabupaten Mapi. Kegiatan Festival Budaya Sejuta Rawa ini merupakan ajang toleransi budaya dan UMKM sebagai media kreasi penggiat seni dan usaha. Dengan kegiatan ini dapat meningkatkan potensi kearifan lokal yang menarik. Festival Budaya Sejuta Rawa merupakan salah satu cara untuk melestarikan budaya dan mengembangkan potensi pembangunan yang sudah hadir dengan beriringnya pengembangan daerah. Diharapkan pembangunan akan berjalan dan berlanjut untuk memajukan daerah Mapi yang berharkat dan bermartabat, mampu bersaing di kancah nasional dan internasional. Tim Humas Polres Mapi, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara.
ini adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya.
Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa menjalani sidang kode etik profesi pada hari ini Selasa 30 Mei 2023. Sidang sudah berlangsung sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang Komisi Kode Etik Profesi ini dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap terduga pelanggar Irjen Pol Teddy Minahasa yang terjerat kasus pengedaran narkoba. Terdapat 5 anggota yang bertindak sebagai Komisi Kode Etik Profesi pada sidang Komisi KKEP yang dipimpin oleh Ketua Komisi Komjen Pol Wahyu Widada yaitu sebagai Kabaintelkam Polri. Sidang akan menghadirkan 1 orang ahli serta 13 saksi untuk dimintai keterangan. Adapun agenda sidang pada hari ini yaitu meliputi pembacaan persangkaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, pembacaan tuntutan, pembacaan nota pembelaan, dan pembacaan putusan. Hari ini, hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, jam 9.20 kurang lebih jam 9.20, telah dilangsungkan sidang KKEP, sidang kode etik terduga pelanggar Irjen Pol TM, Pati Yanma Polri. Kemudian agenda sidang pada hari ini dimulai dari pembacaan persangkaan, kemudian nanti pemeriksaan saksi, kemudian nanti pemeriksaan terduga pelanggar, dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan, kemudian diberikan kesempatan pembacaan nota pembelaan, dan akhirnya nanti pembacaan putusan. Semua rangkaian kegiatan itu dilangsungkan pada hari ini. Saat ini sedang berlangsung pembacaan persangkaan. Kemudian untuk jumlah saksi yang diperiksa adalah 13 saksi untuk diperiksa dan 1 saksi ahli. Kemudian kami sampaikan Komisi Kode Etik Polri itu sendiri, ketuanya adalah Bapak Kabaintelkam, Komjen Pol Kabaintelkam Bapak Wahyu Widada, kemudian Wakil Ketua Komisi Bapak Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing, Wairwasum Polri, kemudian yang berikut anggota Komisi Irjen Pol Dr. Andes Sahardiantono, Kadif Propam Polri, kemudian anggota juga adalah Irjen Pol Asep Edi Suheri, Wakabareskrim Polri, dan yang terakhir adalah Irjen Pol Dr. Andes Rudolf Albert Roza. Ya, jadi ada rangkaian kegiatan sedang berlangsung, dan sekali lagi kami sampaikan
sidang dilaksanakan hari ini, kita belum tahu sampai jam berapa. Nanti selesai putusan sidang akan kita sampaikan kembali. Terima kasih. Pemirsa, para penggemar sepak bola di tanah air sebentar lagi akan bisa melihat langsung penampilan juara dunia sepak bola 2023 Argentina. Tim sepak bola Argentina dengan bintangnya Lionel Messi akan melawan timnas sepak bola Indonesia dalam pertandingan persahabatan 19 Juni mendatang. Dan tiket untuk penonton pertandingan ini akan dibuka pada tanggal 5 sampai 7 Juni mendatang. Laga paling ditunggu pecinta sepak bola di Indonesia tahun ini. 19 Juni 2023, Indonesia kedatangan juara dunia sepak bola 2023 Argentina. Tim yang dipimpin bintang sepak bola dunia Lionel Messi akan menghadapi tim nasional Indonesia dalam pertandingan persahabatan. Senin 29 Mei 2023, PSSI mengumumkan penjualan tiket untuk menyaksikan pertandingan ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan penjualan tiket dibuka tanggal 5 hingga tanggal 7 Juni 2023 dengan harga mulai dari Rp600.000. Ya, kita akan mulai pembelian tiket ini tanggal 5 Juni khusus untuk BRI card holder ya, karena kita ada beberapa sponsor itu. Lalu nanti tanggal 6 dan 7 Juni baru ada public sales atau penjualan secara umum dengan metode semua pembayaran. Itu yang kita lakukan. Lalu pembelian tiket bisa dilakukan melalui website PSSI, tentu tiket.com ya, melalui aplikasi mobile dan semua bisa. Dan tentu kick off-nya itu jam 7.30 malam kick off-nya ya. Atau mau disiangin supaya agak panas. Nah, potensinya lebih tinggi soalnya kita. Untuk menang? Nah, atau kita siangin? Kalau saya sih nggak masalah. Nggak masalah ya. Memang Oke, kalau di atas kertas mungkin kita kalah, tapi kita harus optimis karena ini main bolanya di atas rumput, Pak. Iya baik, oke. Jadi 7.30 jumlah tiket yang dijual adalah sebanyak 60 ribuan. Ini tentu berdasarkan ada aturannya ya. Dan sehingga kita juga jaga hari ini. Udah itu aja kan yang ditunggu, apa lagi? Oh harga. Oh, iya. Wah ini harga ini yang penting Pak. Ini katanya ada tiket terusan juga untuk sampai ke Coldplay Pak ya? Ada nanti. Saya dengar ada nih tiket terusan sampai Coldplay. Jadi beli tiket sekarang bisa sampai nanti nonton Coldplay dengan syarat nggak keluar stadion ya sampai 15 November ya. Jadi tentu kita coba melayani masyarakat sepak bola dengan harga yang baik ya. Ini sudah termasuk pajak dan biaya servis. Jadi waktu kita menjual tiket mungkin ada 2% apa nanti dijelaskan. Untuk kategori 3 itu 600.000. Kategori 2 1,2 juta. Kategori 1 2,5 juta. Dan untuk VIP Barat dan Timur 4,250 juta. Erick Thohir juga mengatakan PSSI hanya memperbolehkan satu orang dengan satu KTP membeli maksimal 2 tiket. Peraturan ini diberlakukan untuk menutup celah calo bermain dalam penjualan tiket. Dalam kesempatan ini Erick Thohir juga menyampaikan bahwa tahun depan PSSI telah menyiapkan pertandingan-pertandingan internasional di Indonesia. Kegiatan ini merupakan upaya PSSI untuk terus meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia dan juga ranking sepak bola Indonesia di dunia. Negara bagian Texas mengeluarkan larangan penggunaan internet bot untuk pembelian tiket konser online secara besar-besaran untuk dijual kembali. Tapi calo bot tiket bukan satu-satunya masalah mahal dan langkanya tiket konser di Amerika Serikat. Selengkapnya dalam liputan tim VOA berikut ini. Konser terakhir yang ditonton Vega adalah grup band Korea TXT yang ia beli separuh dari harga yang ditawarkan. Buat aku sih ya susah, tapi ada yang tiket yang muncul-muncul during the day, so nggak susah, tapi susah harus keep checking up gitu app-nya. Ini adalah salah satu trik penggemar konser untuk bisa dapat tiket lebih murah di saat-saat terakhir. Sistem dynamic pricing atau harga dinamis.
Sebelum meluas ke tiket konser, harga dinamis awalnya diterapkan pada industri transportasi dan turisme mengikuti permintaan dan musim liburan. Analis melihat dynamic pricing menyuburkan praktik calo tiket. I think the average fan is now think they can become a scalper. Is fans will set these very high prices, and so you'll see high prices on the scalping sites such as StubHub. But as it gets closer, they see that the prices they set have been too high, and everyone becomes nervous, and the market collapses. Musisi juga menaikkan harga tiketnya. Some artists now believe that, well, if scalpers can charge very high prices for my tickets, maybe I can too. The biggest example is Bruce Springsteen, who has always been pricing, and for the working man, sometimes some of the tickets have been priced as high as $4,500 to $5,000. Belum lagi saat ini 70% pasar tiket di AS dikuasai oleh Ticketmaster. Januari lalu, Kongres AS menuduh Ticketmaster melakukan monopoli atas penjualan tiket. Dalam laporan finansial tahun 2022, Live Nation Entertainment, promotor dan induk perusahaan Ticketmaster menyebut keuntungan tahun itu mencapai 16,7 miliar dolar AS, naik 44% dibandingkan tahun 2019. Kembali normalnya kondisi pasca pandemi juga mendorong 121 juta penonton yang menghadiri sekitar 43.600 event di dunia yang dioperasikan Live Nation. Terbanyak dalam sejarah perusahaan yang mendominasi penjualan tiket konser di Amerika tersebut. Ticketmaster juga didesak untuk mengatasi masalah bot yang kerap digunakan untuk menimbun tiket konser. Rebecca Wadler sempat kesulitan mendapat tiket band Lovejoy. We had probably maybe 3, 4, 5 families all sitting on their computers and other devices, all trying to get tickets at the same time and waiting for the moment that they went on sale at 10 o'clock. By 10:02, we all got messages that it was sold out. Within minutes, seconds, you got, sorry, this is no longer available. Pada 2016, Presiden saat itu, Barack Obama, meloloskan undang-undang yang melarang penggunaan bot untuk membeli tiket dalam jumlah besar. Pertengahan Mei, Texas menegaskan larangan serupa mengikuti insiden tiket Taylor Swift yang mahal dan langka. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Ariadna Budianto, VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rutin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.